Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah Dewi Silviana dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan tugas prawirausaha atau bisa dibilang PKWU. Judul dari tugas ini yaitu Perencanaan Usaha Makanan Internasional atau Makanan Luar Negeri. Yang pertama akan kita bahas yaitu ide dan peluang usaha makanan internasional. Kita harus memiliki ide atau peluang untuk menjadi pengusaha makanan. Yang pertama yang kita akan usahakan yaitu kita harus menentukan jenis makanan. Yang kedua, kita harus mengolah makanan dengan tepat. Yang ketiga, kita harus menggunakan bumbu yang tepat. Dan juga kita harus menentukan lokasi. Setelah itu, kita harus menentukan harga. Dan kita harus memberikan pelayanan harga. Setelah itu, kita harus konsisten dalam melayani. Ada juga ide dan peluang usaha makanan internasional, hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus menentukan jenis makanan. Menentukan jenis makanan itu ada dua hal. Yang pertama, kita harus menentukan dari banyaknya turis yang berkunjung ke negara kita. Setelah itu, ketersediaan bahan makanan internasionalnya harus ada di sekitar lingkungan kita. Dan kita harus mengolah makanan dengan tepat. Misalnya kita harus mempelajari dari negara aslinya. Setelah itu kita harus menggunakan bumbu yang tepat agar cita rasanya juga mungkin sama. Yang harus kita gunakan bumbunya itu menggunakan bumbu yang asli atau bumbu yang mirip sehingga cita rasa sama dengan yang aslinya. Setelah itu kita harus menyesuaikan dengan lidah masyarakat sekitar seperti lidah orang Indonesia sehingga dibutuhkan inovasi. Dan kita harus menentukan lokasi. Lokasi itu kita harus mencari tempat yang strategis, terlihat jelas, mudah dicapai, dan tempat yang senyaman-nyamannya mungkin. Setelah itu kita harus menentukan harga. Dalam menentukan harga, strategi promo itu juga dapat dalam menentukan harga. Atau awal pembukaan toko tersebut kita harus mengadakan promo agar peminatnya banyak. Dan kita harus menyesuaikan dengan warung-warung lain atau bisa dibilang dengan toko-toko lain agar tidak kalah saing. Setelah itu kita harus memberikan pelayanan yang sangat ramah, cepat, dan lebih tepatnya kita harus bersih. Setelah itu kita harus konsisten dalam pelayanan. Itu semua harus berkenaan dengan toko yang harus kita tetap, yaitu contohnya jadwal buka, tutup, harga, porsi, kebersihan, itu yang paling utama. Setelah itu kita akan menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional, yaitu pertama ada faktor produksi dari alam kita, yaitu pemanfaatan alam untuk proses produksi. Kedua, air, tanah, iklim, hewan, tumbuhan, seperti itu. Setelah itu ada faktor produksi tenaga kerja, mungkin kayak koki dan pelayanannya juga tenaga kerja. Setelah itu kita akan mempelajari tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani itu tentang tenaga kerja pelaksanaan, mengandalkan fisik, dan keterampilan. Setelah itu ada tenaga kerja terdidik seperti pendidikan khusus, bisa dicontoh guru, dosen, koki yang tadi saya bilang. Dan kita harus terlatih dalam keterampilan itu, kita harus terlatih. Selanjutnya ada tenaga kerja rohani, yaitu kemampuan intelektual. Terus ada faktor produksi modal. Setiap benda atau alat itu pasti akan dihitung dalam usaha itu, yaitu menurut wujudnya seperti barang, uang, menurut fungsinya, modal perorangan, dan menentukan sumbernya kayak modal sendiri, modal pinjaman. Dan ada faktor kewirausahaan, yaitu keahlian dalam memimpin, keahlian teknologi, dan keahlian organisasi.
Sepertinya dalam keahlian pemimpin ini kita harus bersikap tegas walau misalnya toko kita turun, dan dalam keahlian teknologi mungkin kita akan menyebarluaskan melalui media seperti itu. Dan ada hal-hal untuk membina kewirausahaan. Yang pertama, kita akan membuat program kerja, yaitu perencanaan jelas dan tepat. Setelah itu ada mengadakan perorganisasian, yaitu pengaturan dan pengawasan ketat terhadap faktor-faktor produksi. Dan ada juga kita harus memberikan jasmani kesejahteraan pada karyawan agar bertugas dengan baik. Selanjutnya akan menjelaskan analisis SWOT atau bisa dibilang SWOT. Pengertiannya itu, S-nya itu adalah strength. Maaf saya nggak bisa Inggris banget. Atau dalam kurung Indonesianya itu kekuatan. Itu misalnya kelebihan porsi, harganya yang lumayan murah, dan rasanya yang cukup sama dengan masakan aslinya dari internasional itu, dan keunikannya juga. Setelah itu W itu weakness atau kelemahan. Kelemahannya itu seperti mudah basi, porsi yang sedikit, dan cita rasa yang kurang sama dengan makanan yang aslinya. Dan ada O, opportunities atau peluang. Peluang ini seperti tempat yang unik, tempat yang estetik mungkin, dan peluang itu mereka menjual dengan harga murah namun rasanya yang sangat lezat atau rasanya yang sangat sama, tapi porsinya lumayan kecil. Itu kita tidak rugi juga, tapi kita juga mendapatkan peluang. Dan ada T atau threats atau ancaman, bisa dibilang ancaman, yaitu produksi yang lain lebih murah atau produksi yang lain lebih sama dengan makanan aslinya, dan produksi lain lebih diminati banyak orang. Itu merupakan ancaman untuk toko itu. Setelah itu ada tujuan SWOT. Tujuannya itu digunakan sebagai strategi pengembangan usaha. Dan ada analisisnya, dilakukan dengan mewawancarai pengusaha dengan menggunakan kuesioner mengenai aspek sosial, ekonomi, teknik produksi untuk mengidentifikasi faktor internasional dan faktor eksternal. Dan ada juga contoh produksi. Misalnya di sini saya menulis makanan dari Cina, yaitu somai. Kayaknya Bandung ya. Saling. Oh, dimsum seharusnya. Ini makanan dari Cina, yaitu dimsum. Analisis dari S-nya itu sehat, karena makanan dimsum itu kan dikukus. Mungkin itu lebih sehat ya kalau dikukus. Dan W-nya bahaya. Bahannya mahal, dan jika dalam keadaan dingin dimsum itu mengeras. Mungkin lebih enak dalam keadaan hangat. Itu yang kelemahannya, itu dia mengeras kalau lagi dingin. Yang O-nya diminati banyak orang, mungkin karena harganya juga yang murah, rasanya juga enak. Menurut saya seperti itu kalau dimsum. Dan terakhir T, mudah basi dibandingkan produk lain. Mungkin iya dimsum itu karena dingin aja dia bisa mengeras, apalagi dia berhari-hari mungkin mudah basi. Itu ancamannya dari produk lain. Dan itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.